Salam Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang Kama Sutra. Sebagian orang acap kali salah kaprah memahami buku Kama Sutra. Bagi mereka, buku Kama Sutra hanyalah sekadar panduan soal posisi bercinta. Padahal, buku Kama Sutra yang terdiri dari 7 bab tersebut tak hanya membahas soal posisi dalam melakukan hubungan badan. Hanya satu bab dari buku Kama Sutra yang membahas soal posisi terbaik dalam bercinta untuk menggapai kepuasan optimal. Sementara 6 bab lainnya mengajarkan tentang bagaimana manusia dapat menggapai kesejatian cinta, juga budi luhur dalam kehidupannya. Ya, Kama Sutra lebih dari sekadar posisi menarik, namun secara bebas diterjemahkan sebagai sebuah konsep keinginan untuk menghubungkan dunia bersama-sama. Aspek seksual dari naskah tersebut sebenarnya hanya sebagian dari kama, istilah Hindu yang disamakan dengan hasrat atau kesenangan indera. Sedangkan aspek lainnya membahas bagaimana menarik pasangan, mendapatkan dan menjaga seorang istri. Juga tentang bagaimana seorang istri harus bersikap dan posisi selir atau istri muda sesuai dengan skema pernikahan. Kesalahpahaman yang umum adalah bahwa ketujuh buku Kama Sutra menentukan posisi seksual. Padahal secara sederhana, fokus naskah bukanlah tindakan fisik untuk bercinta, tetapi lebih pada pencapaian cinta dan kesenangan dalam hubungan dan kehidupan. Kesalahpahaman umum inilah yang menjadi utama terjadi pada budaya non-Timur. Mereka menganggap Kama Sutra merupakan buku panduan untuk ritual yang berkaitan dengan seks tantra. Tantra dalam istilah yang paling sederhana adalah keadaan yang mengacu pada penguasaan diri yang budaya barat telah dikaitkan dengan kecakapan seksual. Sebenarnya, meski menggambarkan posisi seksual secara pragmatis, naskah ini lebih dimaksudkan sebagai pedoman untuk hidup berbudi luhur. Nah, jika Anda membeli buku tentang Kama Sutra atau membacanya secara daring, pastikan Anda membacanya dengan lengkap. Bukan hanya ringkasan dari satu bab tentang posisi hubungan seksual. Membaca bagian itu tanpa memahami seluruh naskah dapat membuat seorang salah mengartikan sebuah karya yang sangat penting dalam kebudayaan India. Karena inilah pengetahuan modern tentang Kama Sutra sangat salah arah dan bertolak belakang dengan tujuan naskah ini ditulis. Seiring waktu, mungkin Kama Sutra dapat sekali lagi dinikmati seperti yang dimaksudkan oleh Vatsyayana, sang penulis. Kama dalam arti kata yang paling umum dapat merujuk pada kasih sayang, cinta, rangsangan estetika, atau keinginan. Tidak satu pun yang memasukkan aspek seksualitas. Naskah diakhiri dengan diskusi tentang kekuatan batin mereka yang melakukan tindakan seksual. Artinya, melakukan aktivitas seksual dapat dilihat sebagai tindakan spiritual di mana kekuatan seksual seseorang dapat ditingkatkan. Seorang filsuf Vatsyayana sekitar abad kedua Masehi mengungkapkan tujuan dari Kama Sutra adalah untuk menyoroti salah satu dari 4 kebajikan hidup. Kama untuk menikmati indera, 3 tujuan lainnya adalah dharma atau kehidupan yang bajik, arta, kekayaan materi, dan moksa, pembebasan. Sebelum beralih ke kesenangan hidup, Vatsyayana terlebih dahulu membahas tujuan yang lebih tinggi. Namun itu tidak berarti bahwa mengikuti jalan suci juga merupakan tujuan naskah Kama Sutra, karena kesenangan adalah pusat dari kegiatan reproduksi. Beberapa ahli juga mempertanyakan moralitas penulis karena ada bagian tentang merayu istri pria lain. Namun bagi para peneliti, Kama Sutra memberikan wawasan unik tentang seksualitas dan hubungan selama masa kerajaan Gupta di periode di mana naskah ini ditulis. Kama Sutra terdiri dari 7 buku, masing-masing membahas dan menjelaskan berbagai bentuk kesenangan. Ketika semuanya dilalui dengan penuh, seseorang pasti akan dapat mencapai kama. Bagaimana menurut kamu?